Perkenalkan, saya Rafaela dengan NPM 130110190290204. Pada saat ini saya akan memperagakan cara pemasangan IV line. Yang pertama, saya akan melakukan ATLS classification kepada pasien, yaitu pasien yang diindikasikan adalah pasien dengan kategori klasifikasi kelas 2. Kemudian jika sudah, maka saya akan menyapa pasien dan memperkenalkan diri sebagai dokter yang sedang berjaga, kemudian akan melakukan pemasangan infus, di mana tujuannya untuk menyeimbangkan adanya cairan di dalam tubuh dari pasien, dan nantinya pada saat pemasangan infus akan terasa sedikit tidak nyaman. Kemudian jika sudah, maka saya akan melakukan persiapan peralatan di mana akan ditempatkan secara berurutan, yaitu terdapat glove, IV cannula, kemudian infusion set, kemudian ada IV fluid, yaitu NHL atau ringer laktat, kemudian juga terdapat tourniquet dan juga sterile alcohol wipe, atau juga ada sterile dressing atau hypoallergenic tape untuk fiksasi. Kemudian jika sudah, maka saya akan mengkonfirmasi identitas pasien, yaitu berupa nama, kemudian tempat atau tanggal lahir, dan juga usia, dan juga kalau memungkinkan adanya keluhan dari pasien. Kemudian jika sudah, saya akan menjelaskan mengenai prosedur, yaitu pemasangan infus. Fungsinya ini untuk memberikan cairan tambahan kepada pasien, dan nantinya untuk pemberian cairan, untuk pemasangan infus ini akan terasa sedikit tidak nyaman, namun saya akan melakukan seprofesional mungkin. Apakah Bapak atau Ibu bersedia, dan juga mungkin saya dapat melakukan inform consent kepada keluarganya. Tahap ini saya akan mempersiapkan dari cairan infusnya ini, saya akan menghubungkan dengan infusetnya. Jika sudah, maka kita akan isi kurang lebih sampai mengisi setengah chamber. Dan jika sudah juga, maka saya akan memastikan bahwa tidak ada udara dan juga sambil mengalirkan cairan ini ke selang infusnya. Apabila sudah dipastikan, maka regulatornya akan ditutup. Kemudian jika sudah, maka saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu, sambil saya akan memilih vena mana yang akan dipasang infusnya ini. Kemudian saya akan menggunakan sarung tangan. Kemudian jika sudah, maka saya akan memilih vena mana yang akan diinfus, yaitu vena yang lurus dan tidak terdapat pada persendian. Kemudian saya juga akan melakukan pemasangan tourniquet untuk membentuk aliran dari darah sendiri. Posisi tourniquet ini proksimal dari yang akan dilakukan pemasangan infus. Kemudian jika sudah, maka saya akan melakukan proses pembendungan, maka saya akan melakukan perabaan untuk memastikan posisi venanya ini, atau juga dapat meminta pasien untuk mengepalkan tangannya agar venanya ini lebih terlihat. Kemudian setelah dilakukan palpasi, maka saya akan melakukan disinfektan menggunakan alcohol swab. Dan posisinya ini hanya satu arah. Kemudian jika sudah, maka saya akan membuka IV kateternya atau abuket. Untuk IV kateter yang dipakai di sini adalah yang berpenuh G, nantinya saya akan memasukkan dengan sudut 20-30 derajat dengan posisi jarum atau bevelnya ini menghadap ke atas.
Dan juga sambil saya akan memasukkan, nantinya saya akan memegang bagian dari forearm pasien menggunakan jempol fungsi ini untuk meretraksi kulit agar venanya ini lebih mudah terlihat. Saya akan melakukan pemasangan infus kepada pasien. Jika sudah masuk, maka saya akan meluruskan dan memastikan apakah terdapat backflow pada IV kanulanya atau tidak. Kemudian jika sudah, maka saya akan sedikit memasukkan kanulanya, dan juga saya akan sedikit menarik jarumnya. Kemudian jika sudah, maka saya akan terus memasukkan kanulanya ini sampai masuk. Dan jika sudah, saya sambil melepaskan jarumnya, kemudian saya akan merilekskan dari skin tension-nya ini. Dan saya juga nantinya akan membuka dari tourniquet sambil saya memegang dari bagian ujung pasien, bagian dari ujungnya agar darahnya ini tidak muncrat kemana-mana. Kemudian jika sudah, saya akan menarik jarumnya. Jika saya sudah menarik jarumnya, maka akan langsung saya hubungkan dengan bagian selang dari infus sendiri. Jika sudah dihubungkan, maka saya akan melakukan pengaliran. Dan kemudian maka saya akan membuka regulator IV set. Setelah tadi mengalirkan, maka saya akan memastikan apakah sudah pada posisinya atau tidak. Kemudian saya akan melakukan fiksasi menggunakan pola butterfly. Saya sedang melakukan fiksasi. Kemudian jika sudah melakukan fiksasi, maka saya akan tambahkan lagi sambil saya juga akan membuat posisi looping. Posisi loopingnya ini harusnya berada di antara tengah dari jari pasien. Baik, sekian adalah pemasangan infusnya, dan jika sudah, maka saya akan melakukan pencatatan. Di mana pada pencatatan ini saya akan mencatat dari tanggal pemasangan, kemudian letak pemasangan infus, ukuran kateter infus yang digunakan, kemudian jenis cairan, kemudian kecepatan pemberian, dan juga kapan dimasukkan jarum infus ini. Kemudian jika sudah, maka saya akan membuang jarum yang tadi digunakan dan juga glove saya ke dalam tempat sampah medis. Sekian cara pemasangan infus dari saya. Terima kasih.